Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal pertama. Surat Paulus kepada orang Kristen di Efesus pasal pertama. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal ke-1. Kita membaca dari ayat ke-5 sampai ayat yang ke-9. Sudah mendapatkan kita bergiliran membaca. Saya ke-5, saudara ke-6 dan seterusnya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah kesadaran dan berilah keinsyafan kepada kami di dalam rohani kami, sehingga kami boleh mengerti segala pengaturan, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami sepanjang sejarah merupakan sesuatu pelaksanaan dari rencana berdasarkan kerelaan kesukaan Tuhan di dalam kehendak yang kekal. Kami berdoa kiranya Tuhan mengkaitkan kesementaraan di dalam proses hidup kami dengan kekekalan rencana Allah yang tidak berubah, sehingga kami mengetahui bahwa ada makna yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kami bisa putuskan di dalam kebebasan kami, sehingga kami harus taat kepada Tuhan dan kami hidup menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Minggu lalu kita bicara mengenai apa yang menjadi rencana Allah di dalam kekekalan. Tidak ada satu orang berdasarkan kemauan sendiri kembali kepada Dia. Tidak ada seseorang dengan kemungkinan diri berencana untuk percaya kepada Dia. Saudara-saudara, yang ada pada kita adalah mencari profit untuk diri, mencari faedah untuk diri, mencari sesuatu yang menyesuaikan keinginan kita sendiri. Di dalam keadaan demikian kita selalu beragama hanya mau memperalat Allah saja. Kita kalau datang kepada Tuhan selalu hanya karena kita kira Tuhan bisa mengisi kebutuhanku, Tuhan bisa menggenapi apa yang aku mimpikan, Tuhan bisa memberikan seluruh kepuasan berdasarkan nafsu saya. Nah, itu adalah motivasi agama yang paling rendah dan paling rusak. Justru sekarang kita melihat begitu banyak pendeta-pendeta tanda petik yang telah merendahkan motivasi pendengar, karena mereka membawa Tuhan seperti di dalam pasar modal yang menjual diri, yang obral, sehingga barang siapa saja percaya kepada Dia lalu dijanji-janjikan dengan segala janji yang tidak ada di Alkitab. Saudara-saudara sekalian, Tuhan di dalam kitab suci memberi kepada kita prinsip-prinsip yang mahal, bukan murah. Asal siapa mempercayai Tuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan segala kecukupan kepadamu. Itu bukan ajaran Alkitab sesungguhnya. Alkitab berkata, barang siapa yang mau mengikuti Tuhan, biar dia menyangkal diri, biar dia memikul salib. Jikalau seseorang tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib, tidak layak menjadi murid-muridku. Ini perkataan Yesus Kristus. Sekarang kita melihat selama 10 tahun yang lalu, kita melihat semua Alkitab itu sudah diputarbalikkan dan dicomot-comot ayat yang dipilih, yang cocok untuk enak didengar oleh telinga manusia. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sekali lagi mau membawa manusia kembali kepada rencana yang kekal, sehingga kita bukan melihat dari fenomena-fenomena yang kelihatan, tapi melihat daripada segala rencana yang tidak kelihatan, yang jauh lebih tinggi daripada pandangan wawasan kita di dalam dunia. Saudara-saudara, perbedaan teologi reform dan perbedaan daripada orang-orang yang dangkal adalah mereka melihat segala sesuatu dari wawasan antroposentris, manusia sebagai pusat
lalu dilihat dari pengalaman manusia. Tetapi teologi reform mengatakan tidak. Mari kita lihat segala sesuatu dari takhta Tuhan. Saudara-saudara, di manakah standpoint, di manakah sesuatu permulaan engkau mengerti dan melihat segala sesuatu? Waktu anak kecil masih belajar, dia selalu melihat segala sesuatu daripada senternya pada diri sendiri. Tapi pada waktu seorang makin mahir, makin berpengalaman, dia melihat segala sesuatu dari pengertian konsensus dan sejarah yang memberikan kristalisasi pengalaman-pengalaman yang bijaksana. Tapi orang Kristen Reform bukan demikian. Kita bukan hanya melihat segala sesuatu dari diri kita, kita bukan lihat segala sesuatu daripada kristalisasi kebijaksanaan yang terkumpul di dalam sejarah saja. Kita melihat segala sesuatu dari mata Tuhan yang sudah merencanakan seluruh dunia. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai pandangan bukan secara jauh, tetapi dari atas ke bawah. Orang yang pintar, orang yang dari jauh sudah melihat. Tapi orang yang lebih bijaksana lagi, orang lihat dari atas ke bawah. Saudara-saudara, engkau dari tempat yang jauh bisa melihat, engkau mempunyai rencana lebih panjang. Engkau kalau naik mobil yang pendek sekali, engkau tidak lihat jalan dengan baik. Kecuali jalan itu jalan yang disediakan untuk mobil balap. Saudara-saudara, engkau tak usah lihat apa-apa, terus jalan. Karena apa? Karena memang jalan itu tidak ada halangan apa-apa. Tapi kalau di dalam jalannya macet sekali, lebih baik naik truk. Saudara-saudara, karena waktu engkau naik di truk, engkau tahu, setengah kilo depan begitu macet. Di situ ada mobil rusak. Engkau bisa lihat jauh sekali. Saya kadang-kadang pikir sekarang lalu lintas memerlu lensa yang bisa naik turun. Saudara-saudara, kalau ada satu lensa yang bisa naik turun di atas mobil, nah situ lalu sudah membuat foto di layar keluar di depan bagaimana. Engkau kalau tidak perlu masukkan lagi. Itu pasti laku sekali. Ayo, siapa yang mau bikin itu? Nanti coba kumpulkan satu company. Saudara-saudara, itu lensa yang naik turun itu akan melihat jauh. Itu bantu sekali. Nah, saudara-saudara, kita memerlukan mata yang bisa dari tinggi melihat jauh, tetapi yang lebih tinggi lagi adalah to see everything through the eyesight of God, through the vision from God. Manusia yang melihat segala sesuatu melalui mata Tuhan, melalui pandangan yang diberikan oleh Tuhan, itu orang paling berbijak sana. Yang lain bijak sini. Saudara-saudara, kita bukan orang bijak sini, kita bijak sana. Dari situ melihat. Nah, Paulus di sini berkata kepada kita, segala sesuatu mengenai anugerah, mengenai berkat, mengenai keselamatan yang dialami oleh kita, bukan karena kita ada kebaikan apa. Itu semua karena sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam ayat-ayat pasal pertama ini, paling sedikit ada 4 kali bersangkut paut dengan tetap, pilih, tetap. Di dalam pasal yang keempat, di dalam pasal yang kelima, di dalam pasal yang ke-9, dan di dalam pasal yang ke-11, akhir 11. Saudara-saudara, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tetapkan. Penetapan Tuhan berlainan dengan manusia, karena Tuhan tidak menetapkan sesuatu untuk dirubah-rubah. Dengan kalimat ini dengan baik. Rencana manusia, penetapan manusia, segala sesuatu yang kita atur, kita akhirnya rasa kurang bagus, kita bisa berubah. Kita selalu menyesal dengan apa yang kita katakan. Kita selalu menyesal dengan apa yang kita rencanakan. Karena kita tidak maha tahu. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi di dalam diri Tuhan Allah. Allah tidak menetapkan sesuatu untuk boleh dirubah-rubah. Allah menetapkan segala sesuatu berdasarkan bijaksana yang tertinggi dan melaksanakannya dengan kedaulatan yang terbesar. Saudara-saudara, the absolute sovereignty and the highest wisdom of God is the basis of His everything predestinated. Saudara-saudara, Allah telah mempredestinasikan, Allah telah menetapkan segala sesuatu menurut rencana kekekalannya yang tidak mungkin berubah. Bukan secara demikian, bijaksana Dia dan kuasa Dia. Ini 2 hal menjamin pasti akan terjadi. Saudara-saudara, apakah ini berarti segala sesuatu sampai mendetail itu ditetapkan oleh Tuhan sehingga manusia sama sekali tidak mempunyai kebebasan? Saudara-saudara, bukan demikian. Allah tidak perlu menetapkan hari ini engkau sisir rambut itu berapa kali.
Saudara-saudara, Allah tidak perlu menetapkan hari ini pakai kaos kakinya itu putih atau hitam. Allah tidak mengatakan hal seperti ini kepada kita. Tapi saudara-saudara, semua yang kau lakukan, semua yang kau lakukan berdasar kebebasanmu, tetap tidak di luar yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi penetapan Allah dan kehendak Allah bagi saya melihat dalam kitab suci dibagi dengan 4 lapisan. Lapisan pertama itu rencana yang kekal. Ini adalah kehendak yang tidak berubah di dalam rencana sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum dunia berada, sebelum manusia dijadikan, sebelum adanya waktu dan ruang, sebelum ada segala makhluk di luar dirinya Allah. Allah sudah menetapkan rencana kekekalan. Ini hanya berada pada Dia dan ini berada di dalam kekekalan Dia. Saudara-saudara, kedua, di dalam perjalanan proses sejarah, maka Allah kedua, yaitu Dia mengatur atau memimpin. Ini adalah kedua. Pertama, penetapan Allah di dalam kekekalan. Kedua, pengaturan Allah di dalam sejarah. Nah, saudara-saudara, ada pengaturan yang luar biasa. Sehingga pada saat yang tertentu orang ini harus ikut kebaktian. Dan pada saat tertentu kebaktian itu harus disampaikan khotbah itu. Dan disampaikan khotbah itu ada kalimat yang harus keluar. Dan kalimat sesuatu harus didengar orang siapa. Itu saya percaya ada penetapan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, hari itu engkau menerima Yesus Kristus. Karena apa? Karena hari itu engkau mendengarkan khotbah itu. Tetapi heran sekali, mengapa hari itu pengkhotbah mengkhotbahkan khotbah itu, bukan khotbah yang lain? Apakah dia punya kemauan? Saudara-saudara, kadang-kadang sebagai seorang pengkhotbah saya mempunyai pengalaman yang luar biasa anehnya. Yaitu apa yang saya mempersiapkan, saya mau khotbah pada waktu mau naik mimbar, mendadak sesuatu gerakan yang sama sekali berbeda. Suruh sesuatu desakan saya harus berkhotbah bagian yang lain. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu hal yang sering terjadi. Dan ini bagi orang-orang yang sudah dibiasakan di dalam sistem barat, segala sesuatu well organized, segala sesuatu ada profesional, kadang-kadang tidak bisa mengerti. Karena apa? Karena hal spiritual dan hal-hal rohani kadang-kadang melampaui apa yang manusia mengerti. Saudara-saudara sekalian, heran sekali. Dan ini terjadi dalam 40 tahun beberapa kali yang begitu besar. Sehingga seluruh khotbah yang sudah disiapkan harus berubah mendadak di dalam beberapa hari. Saudara-saudara sekalian, demikian kita melihat prinsip ini pernah tercantum di dalam kitab suci satu kali. Yaitu pada waktu Yudas yang menulis buku Yudas ini, dia tadinya mau merencanakan untuk tulis sesuatu surat mengisi semua rencana keselamatan Tuhan Allah. Tapi akhirnya Tuhan memberikan desakan dan menghentikan dia dari rencana aslinya. Lalu dia menulis apa? Menulis sesuatu yang memberikan peringatan tentang akhir zaman apa yang akan terjadi. Mengapa Tuhan menghentikan dia tulis daripada rencana itu? Mengapa Tuhan suruh dia tulis yang lain? Karena Tuhan sudah memberikan mandat kepada Paulus untuk menulis buku Roma, rencana keselamatan, sehingga Yudas tidak perlu lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pengaturan. Maka pertama, rencana Allah di dalam kekekalan. Kedua, pengaturan Tuhan di dalam sejarah. Tuhan mengatur hal-hal tertentu yang harus terjadi. Dan bagi mereka yang peka sekali, yang taat kepada Tuhan, mereka melihatnya. Ketiga, Tuhan mengizinkan terjadinya hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan kebebasan manusia yang tidak mau taat kepada Dia. Nah, di sini mulai mengalami kebahayaan yang besar. Jikalau kita tidak taat kepada Tuhan, jikalau kita tidak mempelajari rencana Tuhan, dan jikalau kita terlalu berani untuk sembarangan menggunakan kebebasan kita, maka kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Saudara-saudara, waktu Tuhan mengizinkan, disitulah leluasa kebebasan manusia yang cukup besar. Pada waktu Tuhan mengizinkan, disitulah kurangnya campur tangan Tuhan di dalam urusan manusia. Nah, di dalam hal ini engkau boleh mengatakan, nah sekarang saya bebas, saya enak. Nah, saudara-saudara, jangan lupa diizinkan
berarti engkau masih berada di dalam penetapan Tuhan yang sementara diberikan leluasa untuk mempergunakan kebebasan yang akhirnya harus bertanggung jawab kembali kepada Tuhan. Ini adalah fase ketiga. Ini adalah di dalam lapisan ketiga. Yang keempat adalah dibiarkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, jikalau kita mengerti lapisan-lapisan ini, kita baru mengetahui tidak ada satu orang yang berada di luar hak dan kuasa Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, saya mengulangi sekali lagi. Pertama, rencana di dalam kegagalan. Kedua, pengaturan di dalam sejarah. Ketiga, adalah sesuatu izin yang diperbolehkan pada saat-saat kita kurang mau taat. Ketiga, sama sekali dibiarkan. Nah saudara-saudara, waktu Tuhan Allah membiarkan sesuatu, itu tetap di dalam kuasa Tuhan Allah. Karena orang yang dibiarkan akhirnya harus kembali bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh dia di hadapan kedaulatan Allah yang mengadili seluruh dunia. Nah saudara-saudara, itulah sebab seorang yang mengerti teologi reform, seorang yang taat kepada kitab suci, dia mengetahui bagaimanapun dia tidak bisa lolos diri dari tangan Tuhan. Dan kita harus bagaimana hati-hati, kita harus bagaimana takut kepada Tuhan, sehingga kita jangan sampai dibiarkan oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat ke-26, 28 dan 30, 3 kali dikatakan Allah membiarkan mereka. Saudara-saudara, Allah membiarkan mereka, dan di situ termasuk 3 wilayah. Wilayah pertama yaitu kesalahan di dalam agama. Kedua, kesalahan di dalam dunia pikiran mental. Ketiga, kesalahan di dalam memperlakukan tubuh. Nah di sini kita melihat ketiga lapisan pembiaran. Allah membiarkan mereka menuju kepada penyembahan kepada Allah yang salah. Allah membiarkan mereka mempunyai pikiran yang bodoh dan pikiran yang rusak. Dan Allah membiarkan mereka bersetubuh antara pria dan pria, wanita dan wanita, homoseks dan lesbian. Saudara-saudara, di dalam pembiaran, yaitu lapisan yang keempat yang kita katakan itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak campur. Seolah-olah Tuhan tidak mempunyai kuasa, tidak berdaya apa-apapun untuk menangani hidup kita setiap pribadi. Saudara-saudara, jikalau orang sudah sampai di dalam tahap keempat, dia menganggap, ateisme itu benar. Di mana Allah? Saya berbuat apapun dia tidak campur. Justru cilakalah engkau jikalau perbuatanmu tidak ada lagi campur tangannya Tuhan, sehingga engkau merasa lancar sekali. Justru di situ sesuatu perjalanan yang licin membawa engkau merosot ke dalam neraka. Saudara-saudara, bersyukurlah jikalau Tuhan masih campur tangan. Semua 1, 2, 3. Bersyukurlah jikalau Tuhan masih campur tangan. Bersyukurlah jikalau Tuhan memberikan hambatan kesulitan kepada engkau. Saudara-saudara, karena sifat manusia terlalu bahaya. Sifat manusia yang berada di dalam kebebasan tanpa ada hambatan apapun itu begitu bahaya. Sehingga kelancaran-kelancaran mengakibatkan ketiduran rohani. Kelancaran-kelancaran mengakibatkan kita membanggakan diri. Kelancaran-kelancaran mengakibatkan kita menganggap diri orang yang pintar dan sukses. Kelancaran-kelancaran tanpa dihambat oleh Tuhan menunjukkan kita makin merosot, makin meninggalkan Tuhan. Itu sebab kadang-kadang Tuhan membuat pagar di hadapanmu. Tuhan memberikan kemungkinan engkau mengalirkan air mata. Tuhan memberikan kesulitan saya sadar bahwa saya tidak boleh terus begini demikian. Saudara-saudara sekalian, kita berada di dalam dunia dan kita penuh dengan segala gejolak, segala kesulitan, segala rintangan, segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan lupa ada yang lebih besar. Tuhan sedang mengatur, Tuhan sedang menghambat, Tuhan telah mencampuri tangan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, hal yang engkau lihat lancar, justru engkau rasa enak, justru itu mengandung bahaya untuk hari depanmu. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesulitan, engkau rasa begitu susah, di mana Tuhan justru kesulitan membuat engkau sadar di dalam rohanimu. Saudara-saudara sekalian, Emerson, seorang sastrawan Amerika, mengatakan orang yang duduk di atas sofa yang enak
jarang yang tidak mengantuk. Saudara-saudara, itu sebab gereja kalau jadi mesti kursinya keras sekali. Tidak boleh gembu-gembu. Engkau bilang puji Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu sudah kerja berat. Nah, Minggu menikmati hari Sabat, tidur di sini. Saudara-saudara, kursi yang terlalu enak pasti tidak gampang engkau lepas daripada ketiduran. Karena begitu masuk, sudah I am in good hands. Saudara-saudara, berada di sofa yang enak sekali, too comfortable, engkau bisa tidur. Maka rohanimu kalau tidur, engkau lebih cilaka dari binatang. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mau bikin engkau sadar. Caranya apa? Yaitu memecut kamu, atau memberikan tusukan sedikit kepada kamu, membiarkan terjadinya kegagalan sebagian. Baru engkau sadar, baru engkau mengetahui bahwa engkau hanyalah manusia yang terbatas. Engkau hanyalah manusia yang tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, sesudah itu baru Tuhan memberikan berkat lagi. Kesakitan-kesakitan yang diberikan Tuhan, yang diizinkan. Jangan engkau terlalu cepat memarahi dia. Jangan engkau terlalu cepat mengomel atau meninggalkan dia. Tapi engkau berkata, Tuhan, saya lebih baik berada di dalam tangan-Mu mendapatkan kesulitan daripada berada di dalam tangan setan mendapatkan segala kekayaan. Saya lebih berada di dalam pengajaran-Mu, didik aku supaya menjadi sempurna daripada berada di dalam kerelaan semua kemauan saya tergenap. Tapi akhirnya saya dibutakan oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, rencana Allah yang kita lihat sesuai dengan kehendak Allah. 4 lapisan rencana yang kekal. Kedua adalah pengaturan dan pimpinan Roh Kudus. Ketiga adalah izinnya sementara yang memberikan kepada kita pendidikan. Keempat adalah orang yang tidak mau dididik dibiarkan untuk jatuh sampai binasa. Saudara-saudara, janganlah kita menuju kepada yang keempat. Kalau sampai kabar keempat sudah tidak ada obatnya, dan Tuhan kasih dia kebebasan sepenuhnya untuk dia dibinasakan. Saudara-saudara, kalau engkau sekarang datang kepada dokter, dokter bilang, ayo, tidak boleh minum gula terlalu banyak ya. Waduh, dokter ini ikut campur rumah tanggaku ini. Bagaimana kebebasanku direbut? Ayo, tidak boleh minum barang-barang yang banyak minyaknya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Dokter ini campur-campur. Akhirnya engkau sudah sakit, masuk di rumah sakit. Dokter bilang sama suster, ditakar ya, kolesterolnya berapa, gulanya berapa, apanya berapa, makanan apa. Pada satu hari dokter bilang sama suster, mulai hari ini kasih makan apa saja. Dia mau apa, semua boleh. Puji Tuhan, sembuh, gua sembuh. Boleh makan apa, bukan sembuh, mau mati lu, saudara-saudara. Karena sudah mau mati, sudah mau masuk ke lubang kubur, kasihlah kenikmatan terakhir. Nah, saudara-saudara, betapa banyak orang menikmati kebebasan yang liar dan dia kira itu dia kemenangan. Dia sukses. Dia kira itu dia pintar. Padahal Tuhan sudah membiarkan dia berada di dalam kebahayaan yang besar. Puji Tuhan, jikalau Tuhan masih ikut campur. Amin. Puji Tuhan, jikalau Tuhan masih mengasihi kita. Kira-kira pada bulan ke-6 di dalam kebaktian MRI, nah, saudara-saudara, pada tahun pertama saya memberikan satu contoh untuk mengatakan mengapa terjadinya kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Nah, mungkin saya pernah saya ulangi lagi hari ini. Saudara-saudara, pada 1666 London dibakar dengan api yang besar sekali, terbesar di dalam sejarah. Waktu itu kota London yang begitu sempit jalannya, begitu makin lama makin sempit karena tanahnya mahal, orang banyak yang miskin. Mereka masuk ke kota London menjadi the first cosmopolitan city in the world. Itu orang-orang sudah masuk di situ, kamarnya kurang bagaimana. Maka lantai bawah begini, lantai atas keluar 1 meter, lantai ketiga keluar lagi 1 meter, lantai keluar lagi 1 meter. Akhirnya susun keempat bisa capat tangan dengan orang daripada sebelah sana, saudara-saudara. Dan mereka bikin rumah begini. Akhirnya di atas itu hampir matahari tidak bisa masuk karena terlalu sempit, tanah terlalu mahal. Atas itu tidak ada peraturan seperti sekarang, saudara-saudara. Waktu bakar terjadi, seluruh kota London hampir sepertiga yang kebakar.
Dan saudara-saudara, waktu itu gereja St. Paul yang Charles dan Diana menikah, bukan Westminster, waktu itu terbakar habis. Sudah terbakar habis, ditunjuk seorang arsitek yang terkenal di dalam sejarah. Ini orang luar biasa agungnya. Namanya Christopher Wren. W-R-E-N. Christopher Wren ditunjuk untuk mendesain lalu membangun gereja St. Paul kembali. Lalu ini kesempatan luar biasa. Dia membangun katedral yang besar sampai hari ini masih ada di London. Itu adalah karya terbesar dari Christopher Wren. Christopher Wren seumur hidup membuat rancangan untuk bangun gereja, gedung, dan tempat pemerintah berapa banyak? 530 lebih bangunan dari rancangan satu orang. Yang paling besar adalah St. Paul. Saudara-saudara. Dan kalau saudara ke London, saudara melihat satu-satu hal yang menyesal. Yaitu St. Paul tidak mempunyai lapangan yang besar. Dikeliling di dalam jalan-jalan yang kecil. Satu bangun yang tingginya sampai 365 feet. Daripada tanah sampai di atas ujung daripada kepula itu. Saudara-saudara. Di atas kepula atau dom itu. Saudara kalau naik jalan kaki masih ada 300 lebih baru sampai di atas. Di atas itu masih bisa kira-kira terkumpul 25 orang untuk melihat kota London. Nah saudara-saudara, pada waktu itu di atas panel itu ada ukiran-ukiran yang seseorang sedang kerja dia lihat bagusnya. Karena terlalu dekat tidak bisa lihat bagus, maka dia mundur. Dia lupa dia berada di tempat kira-kira 20 susun daripada tanah. Jadi dia mundur dari papan itu, makin mundur. Dia lihat kurang bagus, mundur lagi. Oh ini lebih bagus. Dia tidak tahu sudah sampai di ujung. Saudara-saudara, kalau dia mundur satu kali lagi, satu langkah saja, dia pasti bukan turun ke tanah, dia turun ke kuburan. Nah saudara-saudara, dia terus mundur. Waktu itu ada seorang yang kapur itu lagi ngecat itu melihat Cilaka artis itu sudah mau mati, sudah mundur terus. Kalau dia teriak mungkin langsung jatuh dia. Kalau dia maju mungkin sudah terlambat. Maka bagaimana? Dia mau ngomong tidak bisa, mau apapun tidak bisa. Dia langsung bawa catnya, bikin apa yang menjadi panel itu fresko yang bagus yang diukir oleh dia itu. Dia pakai cat dikotorin, saudara-saudara. Dia pikir cara satu-satunya itu kotorin segala karya seni yang bukan main bagusnya. Dia pakai cat coret-coret dakaruan. Orang itu marah sekali. Kurang ajar kamu, terus dia maju. Kenapa lu bikin kotor saya? Kenapa begini? Orang itu maafkan. Coba lihat you tadi berdiri di mana. Dia marah luar biasa. Waktu lihat, aduh baru tahu. Ini dicoret-coret ini perlu sekali. Saudara-saudara. Gambarmu yang bagus dicoret oleh Tuhan. Kau marah? Mimpimu yang besar diambil oleh Tuhan. Kau marah? Sebenarnya yang saya khotbahkan bagian ini tidak perlu dimasukkan ke bagian dari episode ini. Tapi ini perlu. Karena sekarang kita berada di dalam ambang kesulitan. Saudara-saudara. Waktu engkau mengatakan, mengapa yang saya mimpi begitu bagus engkau coret? Mengapa karyaku yang paling besar dirusakkan? Waktu engkau lihat yang merusakkan itu bukan orang lain. Tapi adalah Tuhan. Aku tidak percaya kepadamu lagi. Aku tidak mau beriman kepadamu lagi. Tuhan mengatakan, justru aku tidak perlu peduli kau beriman atau tidak. Tapi kau yang perlu peduli. Mengapa saya merusakkan mimpimu? Saudara-saudara. Di dalam hidupmu. Yang betul-betul mau. Tidak tentu sudah. Yang ingin belum tentu fakta. Di dalam hidupmu yang mau mencintai Tuhan. Dan tentu sudah cinta Tuhan. Oh Tuhan saya mau. Betulkah? Tuhan kadang-kadang melihat. Orang ini perlu dicampuri tangan. Karena kita adalah orang yang terlalu luar biasa kurang ajar kepada Tuhan. Kita senantiasa merasa diri pintar, diri hebat. Tuhan mengatakan, bagaimana cara mendidik orang ini? Yaitu saya memberikan sesuatu, sekarang saya ambil kembali. Supaya dia tahu dia bukan pemilik, dia tidak mempunyai hak. Sertifikat hak milik. Saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan memberikan, tapi engkau salah gunakan. Tuhan akan ambil kembali. Waktu Tuhan ambil kembali, sakit sekali. Engkau susah sekali. Tapi justru di situ Tuhan berkata, engkau sakit karena apa? Engkau sakit karena hal materi hilang. Saya sakit karena engkau hilang. Engkau
Engkau sakit karena sesuatu yang tidak berguna untuk selama-lamanya. Uang itu hanya berapa puluh tahun saja. Segala sesuatu hanya sementara saja. Itu saja kau bisa sakit. Tapi kau tahu enggak? Kau kehilangan dirimu, beroleh seluruh dunia, apa gunanya? Kau memiliki begitu banyak segala sesuatu di dunia, kehilangan dirimu, apa gunanya? Saudara-saudara, untuk mengajar segala sesuatu yang sementara, begitu banyak orang sudah tidak bisa melayani Tuhan karena sibuk. Saya tidak ada waktu saya habis, saya terlalu repot. Saudara-saudara, untuk melayani Tuhan tidak ada waktu, untuk melayani dunia terlalu banyak waktu. Kalau disuruh berdoa, disuruh membesuk, suruh mencintai, suruh menginjil orang lain, tidak ada waktu. Tapi kalau jam 2 ada telepon, ada kantau, jam 2 pun dia bangun. Saudara-saudara, engkau sudah tidak lagi melihat rohanimu bagaimana. Engkau sudah terjemur ke dalam satu mimpi yang menjadi orang yang paling kaya. Engkau hebat, lebih kaya dari orang lain. Engkau lihat itu satu kebanggaan. Tapi engkau tidak tahu apa yang kehilangan di dalam kekekalanmu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan berkata-kata ke dalam hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan berbicara ke dalam rohani kita masing-masing. Dunia ini adalah dunia yang hanya sementara saja. Bukan berarti kita tidak boleh ada ambisi. Bukan berarti kita tidak boleh ada kesuksesan dalam dunia ini. Tetapi di manakah sesuatu kerohanian yang sehat, yang stabil, yang bertanggung jawab di dalam hidupmu. Kalau itu sudah hilang, engkau tidak mempunyai kestabilan, kesehatan, rohani yang bertanggung jawab. Segala sesuatu yang kau peroleh itu hanya pancingan dari iblis untuk merebut jiwamu. Yesus Kristus berkata, jika seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan jiwanya, apa gunanya? Apa keuntungnya? Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang kita sudah hafal dari kecil, yang kita sering dengar di dalam khotbah, kita cuma pintar untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi kita tidak mendidik diri kita dengan firman-firman yang kita dengar itu. Kadang-kadang engkau tidak mendidik diri dengan sungguh-sungguh. Tuhan membiarkan engkau, memperbolehkan, mengizinkan engkau sementara sukses palsu. Sesudah itu baru Tuhan ambil kembali. Engkau tahu sakitnya. Setiap kali kalau saya mendidik anak waktu mereka masih kecil, saya bukan mendidik dengan marah-marah, bukan mendidik dengan pukul. Kalau perlu saya pukul. Saya mendidik dengan satu sifat, yaitu biar mereka sadar sendiri kerugian mereka. Anak kecil tidak mau pakai sandal. Caranya terbaik apa? Pakai ya. Kalau tidak pakai saya pukul ya. Sampai nanti pukul dia karena tidak pakai sandal. Tidak ada gunanya. Beli sandal yang paling bagus, yang paling senang. Tapi dia tidak pakai, sandalnya dipotong. Saudara-saudara, dia senang sandalnya. Tapi dia tidak mau pakai. Pakai nggak? Tidak mau pakai. Oke. Sandal bagus kan? Bagus. Saya gunting sebagian sampai jelek sandalnya. Dia nangis luar biasa. Kalau lu tidak pakai, saya gunting lagi yang lain. Saudara-saudara, jadi begitu sudah cuil, waduh dia ketakutan nanti lebih jelek lagi. Dia terus pakai. Nah saudara-saudara, karena apa? Yang punya dia, yang dia kira dia punya, dia ambil sebagian baru dia sadar. Nah saudara, kadang-kadang Tuhan demikian. Tuhan kadang-kadang mengambil sebagian yang sudah diberikan kepada kita, dia ambil kembali supaya kita sadar itu sakit. Dan Tuhan mengajar kepada engkau, jangan sampai yang diambil itu bukanlah sebagian yang diberi saja, tapi yang diambil ada roh engkau yang kekal. Diambil ada bahagiamu yang kekal di dalam surga. Saudara-saudara, sekarang kita kembali ke dalam ayat-ayat yang kita baca di sini. Hari ini saya membagikan ayat-ayat ini dengan beberapa lapisan. Lapisan pertama yaitu menurut kerelaan kesukaan. Menurut kerelaan kesukaan. Menurut apa yang direncanakan di dalam kerelaan kesukaan Allah. Apa arti? Berarti Allah adalah satu-satunya yang tidak boleh diganggu-gugat. Menurut kerelaan kesukaannya. Hal ini muncul berkali-kali di sini. Di dalam ayat yang ke-5, di dalam ayat yang ke-9, dan juga di dalam ayat yang ke-11. Mari kita membaca 3 kali yang muncul kalimat ini. Ayat yang ke-5 di sini dikatakan, ayat ke-5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya semua sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya di dalam bahasa Mandarin, 随自己的意思，按照自己旨意所喜悦的。Menurut kerelaan kehendaknya.
Sekarang kita ayat ke-9. Semua membaca. 1, 2, 3. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Ini kedua kali. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana yang dia senang pada diri sendiri. Tidak usah minta persetujuan kamu. Semaunya Tuhan. Sekarang ayat yang ketiga. Yaitu tempat yang ketiga di ayat ke-11. Semua membaca bersama-sama. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, kerelaan, keputusan di dalam rencana kehendaknya. Nah, ini 3 kali. Saudara-saudara, perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam seluruh kitab suci, hanya bagian ini 3 kali muncul istilah yang sama untuk menyatakan kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Saudara-saudara, tidak ada tempat lain di seluruh kitab suci yang begitu kondens 3 kali muncul. Ayat 5, ayat 9, ayat ke-11. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Menurut rencana kerelaannya. Menurut kesukaan kerelaannya. Menurut kerelaan daripada kesukaannya. Rencana Tuhan Allah ada berdasarkan dia. Engkau bilang, mengapa Allah begini? Semaunya sendiri. Saudara-saudara, hanya Allah berhak semaunya sendiri. Karena Allah adalah dirinya kebenaran. Mengapakah Allah semaunya sendiri? Hanya Allah berhak semau sendiri. Karena dia adalah dirinya kebenaran. Hanyalah Allah berhak semau sendiri. Karena dialah adalah satu-satunya dirinya kesucian. Allah adalah dirinya kesucian. Allah adalah dirinya kebenaran. Allah adalah dirinya keadilan. Allah adalah dirinya kebajikan. Itulah sebab kebajikan, keadilan, kebenaran, kesucian yang berada di diri Allah mengakibatkan apa yang dia kerjakan tidak mungkin salah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bilang, kok enak, lu semaunya diri. Bagaimana ini? Manusia tidak boleh semaunya diri karena manusia bisa salah. Allah boleh semaunya diri karena Allah tidak salah. Manusia tidak boleh semaunya diri karena manusia tidak suci. Allah boleh semaunya diri karena Allah suci. Karena Allah itu suci, karena Allah itu adil, karena Allah itu benar, karena itu Allah itu adalah bajik. Maka hanya Allah boleh menjadi diktator. Saudara-saudara, di dalam satu company, kalau terlalu demokrasi hancur. Saudara-saudara, di dalam satu gerakan, semua mau mengikuti dengan pikiran mereka, hancur. Karena apa? Karena terlalu banyak pikiran yang bekerja bersama mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, maka gerakan-gerakan yang penting memerlukan satu pikiran yang betul-betul dominan untuk memimpin yang lain. Tetapi yang dominan itu kalau tidak beres, itu tetap hancur. Nah, saudara-saudara, di sini kita mempelajari gerakan as a movement, satu gerakan yang betul bisa maju dengan baik memerlukan sesuatu bijaksana yang luar biasa tingginya, pengalaman yang luar biasa baiknya. Jikalau yang mengambil keputusan itu adalah yang tidak gampang salah, betul-betul tidak egois, dan dia mengerti pengertian dan mempunyai pengalaman yang luar biasa, maka dia semaunya sendiri lebih baik daripada semua semaunya sendiri. Tetapi tidak ada pemimpin yang tidak bisa bersalah. Maka manusia tetap tidak boleh semaunya sendiri. Meskipun dia mungkin lebih dominan berperan di dalam satu gerakan. Tetapi di dalam hal ini hanya Allah lain. Allah adalah satu-satunya berhak semau sendiri. Allah adalah satu-satunya berhak diktator. Dan diktator berada di kebenaran Allah yang tidak bersalah, keadilan, kesucian, kebajikan Allah. Itu menjamin segala sesuatu berjalan di dalam apa yang mau dilaksanakan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, di dalam sejarah kerohanian, bukan sejarah dunia, di dalam sejarah spiritual, di dalam sejarah supranatural, ada pemberontakan daripada penghulu malaikat, yaitu bukankah saya juga hebat?
Bukankah saya tidak kalah sama Allah? Saya mau menjadi seperti Allah. Mengapa harus dia? Mengapa saya mesti takluk kepada dia? Nah di situ Allah mengatakan, kau setan. Istilah setan muncul setelah pemberontakan itu terjadi. Dan di dalam kitab suci mengatakan, itu setan kerjanya adalah menantang Allah. Jadi penantang Allah. Karena dia menganggap diri cukup bijak. Dia menganggap dia tidak perlu Allah lagi. Dan di situ mulai terjadi kekacauan. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kita harus mengetahui segala sesuatu yang kita rasa mungkin Allah tidak boleh begini. Allah kalau begini kuasanya terlalu besar. Itu adalah semacam bibit yang diberikan setan di hati kita untuk meragukan akan kepimpinan dari Tuhan Allah. Allah berdaulat secara mutlak. Karena dia mempunyai kebajikan secara mutlak. Dia punya kebenaran secara mutlak. Nah saudara-saudara sekalian, apakah di dalam hal memilih kita, di dalam hal menetapkan kita menjadi anaknya, Allah itu salah? Tidak salah. Mengapa memilih? Memilih berarti tidak semua. Mengapa tidak semua? Jawabnya adalah mengapa harus semua? Kenapa Allah harus menyelamatkan semua? Kalau Allah tidak mau menyelamatkan semua, dia berhak. Dia berdaulat. Lalu di dalam doktrin pilihan selalu memikirkan Allah tidak beralasan. Allah mengerjakan ini tanpa alasan. Jawaban adalah Allah mempunyai bijaksana yang tersembunyi. Yang tidak beritahu kepada kita sekarang. Hanya sampai pada waktu kita berjumpa dengan dia. Semua akan menjadi clear. Saudara-saudara. Banyak hal yang kita tidak mengetahui di dalam sejarah. Banyak hal yang kita tidak mengetahui di dalam waktu kurun kesementaraan ini. Tapi pada satu hari kita akan mengerti. Yaitu Allah belum pernah berbuat apa yang salah. Karena dia adalah Tuhan Allah. Nah saudara-saudara. Maka di sini Paulus 3 kali mengatakan. Menurut kerelaan rencananya. Menurut kesukaan kerelaannya. Menurut kerelaan daripada rencana Tuhan. Ini ada kemauan Tuhan sendiri. Dari sini saya menulis keluar 2 istilah lagi. Yaitu anugerah yang mulia. Dan anugerah yang limpah. Mari kita melihat 2 ayat ini. Dari kerelaan itu muncul kedua istilah ini. Pertama-tama di dalam ayat yang ke-6 dan berdua kali di dalam ayat yang ke-7. Mari kita membaca ayat 6 dan ayat yang ke-7 semua. 1, 2, 3. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya. Nah saudara-saudara, di sini anugerah Tuhan diberikan 2 istilah untuk melukiskan apakah anugerah Tuhan itu. Pertama di ayat 6, anugerah yang mulia. Ke-7, anugerah yang kaya. Semua 1, 2, 3. Anugerah yang mulia, anugerah yang kaya. Apa artinya? Apa artinya anugerah yang mulia? Saudara-saudara, anugerah yang tidak mulia itu adalah anugerah memberikan sisa-sisa kepada orang lain. Nah saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang kalau menganugerahi orang lain itu, dia memberikan sesuatu kepada orang lain, dia cari yang tidak pakai, yang sudah mau dibuang, yang tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kalau mau kasih orang kaleng, dicari yang sudah lewat tanggalnya. Kalau memberikan orang, pergi cari obralan yang paling murah yang tidak bisa dipakai. Saudara-saudara, orang kasih lain orang barang ada 2 macam. Ada semacam dia pikir orang itu perlu apa, lalu cari sesuatu yang bisa dipakai, lalu baik-baik kasih dia, sehingga dia pakainya itu menikmati. Ada semacam yang, waduh kalau saya tidak kasih barang kok tidak bawa barang ya, kalau kasih barang kok sayang ya, yang cari yang tidak pakai aja, yang tidak ada gunanya, yang sudah mau rusak-rusak, yang sudah tidak ada gunanya, kasih dia. Nah besok hari sudah lambat, susunya tidak bisa lagi. Sekarang hari terakhir kasihkan dia supaya dia makan hari ini. Kalau lupa ya besok salah dia sendiri. Saudara-saudara, saya tidak tahu itu teknik dan filosofi engkau memberi barang ke orang lain itu macam apa. Nah saudara, saya tahu ada berapa orang selalu pergi cari yang sudah tidak pakai, sudah rusak-rusak, sudah bau, kasihkan orang lain. Kadang-kadang cari barang apa yang puter-puter, itu memberikan barang ke orang lain. Orang lain kasih engkau jam, engkau tidak pakai. Nanti besok-besok kasihkan orang lain lagi, begitu ya. Lalu puter-puter itu, nah 20 tahun lagi masih diputer.
Nah, saudara-saudara, orang kasih engkau kue, waduh, ini kue saya jangan makan sendiri ya, saya kasihkan orang lain. Jadi orang lain nikah, engkau bawa biskuit itu yang sudah 2 tahun kepada orang lain. Dia juga tidak pakai, ini jangan dipakai, dia untuk lain lagi. Jadi biskuit itu keliling 4 tahun. Nah, sudah biskuit keliling 4 tahun, waktu dibuka baunya luar biasa. Waduh, Tuhan ampunilah apa yang dia perbuat Tuhan. Karena apa dia berbuat dia tidak tahu. Saya pernah melihat seorang memberikan sesuatu beker kepada orang lain. Waktu pernikahan orang dibuka, beker itu sudah ada tulisan orang lain untuk dia untuk orang lain. Jadi namanya sudah di dalam. Sampai lo, maaf ini kan punya ini nama untuk kamu waktu pernikahanmu 17 tahun yang lalu untuk kamu. Dia kasih ke dia, oh maaf, saya ambil salah katanya. Saudara-saudara, itu anugerah tidak mulia. Anugerah sisa-sisahan. Anugerah tidak guna. Anugerah engkau tidak sendiri tidak mau. Sudah tidak mau kasihkan orang. Itu namanya anugerah tidak mulia. Apa anugerah mulia? Yaitu anugerah yang baik, yang betul berguna, yang keluar dari hati sesungguhnya, yang diberikan oleh pacar yang sejati. Nah, saudara-saudara, kalau pacaran mau kasih yang jelek-jelek. Waktu engkau berpacar, yang paling pelit pun menjadi tidak pelit. Ayo semua 1, 2, 3. Waktu orang berpacar, paling pelit pun menjadi tidak pelit. Itu nama kemajuan kan, saudara-saudara. Dan engkau memberi barang kepada pacarmu itu, yang kau pikir apa? Jangan-jangan ditolak. Bukan jangan-jangan saya kasih. Kasih sudah mau, jangan-jangan ditolak. Asal dia senang. Nah, itulah satu hadiah yang mulia. Yaitu hadiah yang keluar daripada kerelaan, kesukaan yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Bukan anugerah yang remeh. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Bukan sisa-sisa yang tidak berguna. Di sini pakai istilah apa? The glorious grace of God. Satu gratia yang gloria. Satu kemuliaan di dalam anugerahnya. Kemuliaan apa? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia. Saudara-saudara boleh membayangkan Yesus waktu mau meninggalkan surga, maka dikumpulkan semua malaikat. Semua malaikat keluar. Hari ini perpisahan apa? Anak Allah turun ke dunia. Lalu semua malaikat itu, ayo semua datang, anak Allah mau pergi. Mari kita membuat perpisahan. Perjamuan selesai, lalu mereka melihat Yesus turun. Turun. Terus malaikat ingin melihat, pergi ke mana ya? Istana yang mana yang dia pakai ya? Akhirnya pada waktu dia melihat semua malaikat Yesus berada di palungan, mereka geleng kepala. Kurang ajar manusia ini. Anak Allah datang suruh tidur di tempat binatang. Kurang ajar banget. Saudara-saudara, kalau engkau tidak membandingkan betapa besar kemuliaan yang diberikan dan berapa hina kita memberikan kepada Tuhan, engkau belum pernah mengerti anugerah itu apa. Saudara-saudara, anak Allah yang paling mulia diberikan kepada manusia. Akhirnya tinggalnya di tempat orang yang menolak, di tempat binatang. Kuburnya pinjam kuburan orang lain. Lahirnya pinjam kandang binatang. Matinya dibawa semacam hukuman orang kafir, digantung seperti penyamun. Inilah anugerah Tuhan. Inilah cinta Tuhan. Saudara-saudara, Paulus pada waktu mengatakan hal ini, dia pasti sadar. Dulu dia penganiaya orang Kristen. Dulu dia penganiaya Yesus. Dan sekarang mengatakan, karena dia sadar. Sampai pada waktu di dalam buku yang lain, Paulus mengatakan, bagi Kristus, aku telah mensampaikan segala sesuatu yang mulia. Demi boleh memperkenan dan memperoleh Kristus. Dulu yang aku kira mulia, sekarang aku sampaikan. Dulu yang saya kira tidak mulia, sekarang saya menjadikan dia kemuliaan yang tertinggi. Yesus Kristus. Saudara-saudara, anugerah Tuhan, anugerah yang mulia. Ini kualitasnya. Kedua, anugerah Tuhan, anugerah yang kaya. Ini kuantitasnya. Sekali lagi, semua ikut saya. 1, 2, 3. Anugerah Tuhan, anugerah yang mulia. Ini apa? Kualitasnya. Anugerah Tuhan, anugerah yang kaya. Ini apa? Kuantitasnya. Nah, saudara-saudara, istilah gratia di Indonesia cuma dimengerti gratis. Nah, saudara-saudara, istilah gratia
gratia. Nah saudara-saudara, itu di dalam bahasa Latin berarti sesuatu yang cuma-cuma. Memang itu gratis. Tidak ada bayaran apa. Tidak ditagih sesuatu pembayaran. Tidak dituntut satu syarat. Tidak ada kualifikasi. Itu gratia. Gratis. Dan gratia yang gloria. Ini kualitas dari anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Anugerah yang mulia. Dan kedua, kemuliaan Tuhan itu di dalam anugerah yang kaya. Ini adalah dua tempat. Saudara-saudara, sekarang kita mau melihat. Itu karena kerelaan Tuhan, maka memberi anugerah. Kalau kerelaan memberi anugerah, yang tidak dapat tidak boleh marah. Karena kerelaan dia, kedaulatan dia. Sekarang, kemuliaan di dalam anugerah, gratia, yang gloria, dan yang kaya limpah itu anugerah apa? Saudara-saudara, justru itu di dalam satu wilayah, di dalam satu cara. Wilayahnya itu apa? In Christ. Caranya apa? Pengaliran darah. Nah saudara lihat, ini jelas tertulis di dalam ayat ke-6 dan ayat ke-7. Kita membaca sekali lagi. Ayat 6 dan ayat ke-7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita semua di dalam Dia yang dikasihinya. Ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah ini wilayah dan cara. Anugerah Tuhan wilayahnya apa? Wilayah anugerah Tuhan adalah di dalam Kristus. Caranya anugerah Tuhan itu apa? Melalui darahnya. Nah saudara-saudara, waktu saya merenungkan ayat 6 terakhir dan ayat 7 permulaan, saya mendapatkan satu pikiran kontras luar biasa. Apakah pikiran itu? Yaitu yang disiksa oleh kita, ada yang dikasihi oleh Bapa. Anak yang kita paku di atas kayu salib, ada yang disembah sujud di dalam surga, yang kita perlakukan secara tidak berperi kemanusiaan, ada yang menciptakan seluruh manusia, yang kita naikkan di atas kayu salib adalah yang mempunyai kemuliaan terbesar di dalam segala malaikat. Saudara-saudara, the King of the angels, which all angels worship before Him, now crucified on the cross. Ini ayat ke-6 dan ayat ke-7 menjadi satu kontras. Yang kita siksa adalah yang dicintai oleh Dia. Saudara-saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu seorang bintang film di Taiwan, anak perempuannya umur 16, waktu pergi ke sekolah diculik oleh orang lain. Dan anak ini tidak bersalah apa-apa, hanya karena 3 orang jahat itu mau mendapatkan uang sebanyak mungkin daripada orang tua yang kaya, bintang film yang kaya ini. Maka anak ini dikurung, sudah dikurung. Mereka minta berapa juta dolar dari orang itu. Belum ada jawaban apa. Mereka langsung memotong jari anak perempuan itu. Sudah dipotong, saya tidak tahu sakitnya bagaimana, anak perempuan itu bagaimana tersiksa jiwanya. Anak perempuan yang cantik, anak perempuan yang umur 16, dipotong satu jari dikirim kepada mamanya. Waktu mamanya melihat itu, dia jatuh pingsan. Lalu kalau engkau tidak bayar akan dimatikan. Saudara-saudara, itu anak yang begitu disayang, satu-satunya anak, tapi disiksa di sini. Nah inilah arti dari ayat ini. Yang kita siksa, yang kita bikin dia berdarah, ada yang dikasih oleh Dia. Dalam kitab suci berapa kali Tuhan Allah mengatakan, "This is my beloved son, listen to him." Inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepada Dia. Tuhan Allah memberikan anugerah yang begitu kaya, anugerah yang begitu mulia, anaknya yang tunggal yang begitu disayang di dalam surga, yang disembah sujud. Di dalam kitab suci perjanjian lama ada satu kalimat, "Let all the angels of God worship Him." Dan Handel memakai ayat itu menjadi satu lagu yang luar biasa indahnya. Di dalam kontrapung yang dipakaikan itu begitu lincah, mulia. Adalah perkataan Tuhan Allah berkata, "Biarlah semua malaikat sujud, sembah sujud kepada anakku yang kucintai ini. Ini anakku yang kucintai, anakku satu-satunya, ku begitu mengasihi." Semua malaikat tunduk kepada Dia, semua tunduk kepada Dia. Tetapi pada waktu Yesus dikirim ke dunia, manusia yang kurang ajar mengejek Dia, melawan Dia, menghina Dia, meludahi Dia, mempecut Dia, memaku Dia di atas kayu salib.
Dan pada saat itu darah keluar daripada dia. Dan Tuhan mengatakan, inilah wilayah anugerah. Anugerah umum tidak cukup bagimu. Anugerah keselamatan yang kau perlukan. Di manakah kita diberikan anugerah? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus ini wilayah en Kristus. Caranya apa? Hanya melalui darahnya. Kristus mati bagi kita melalui darahnya. Maka di sini ayat 7 khusus dibicarakan tentang anugerah keselamatan. Saudara-saudara, biar orang reform, orang yang mengerti teologi reform mengerti dua istilah ini. Pertama, common grace. Kedua, saving grace. Semua. Pertama, common grace. Kedua, saving grace. Apa itu common grace? Anugerah umum yang ateis pun, musuh gereja pun dicintai oleh Tuhan. Tetapi di dalam batas tertentu. Apa itu saving grace? Mereka yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Mereka diselamatkan melalui cara Kristus mengalirkan darah membersihkan mereka. Nah saudara-saudara, common grace itu diterima dari mana? Saudara mengatakan, loh kenapa orang tak Kristen kaya-kaya, orang Kristen kere-kere? Kenapa tak Kristen itu selalu belajar yang baik, orang Kristen banyak belajar yang baik? Kenapa orang tak Kristen sehat sekali, orang Kristen itu sakit kanker? Kenapa orang tak Kristen itu pintar-pintar, orang Kristen kok tidak terlalu pintar? Kenapa orang yang tak Kristen yang melawan Tuhan cantik-cantik yang masuk gereja jelek-jelek? Bukan yang di sini ya. Saudara-saudara sekalian. Kenapa ada orang bukan Kristen yang sehat-sehat? Itu namanya common grace. Dari mana tahu? Alkitab ada. Yesus berkata, Bapamu di surga menurunkan hujan kepada orang yang baik, juga menurunkan hujan kepada orang yang jahat. Matahari bercahaya kepada orang yang benar, juga bercahaya kepada orang yang tidak benar. Berarti apa? Jikalau seseorang mendapatkan anugerah Tuhan, dapat hujan, dapat matahari, dapat kesehatan, lalu dia mengatakan, karena saya jahat dan saya masih ada anugerah, maka Allah tidak ada. Orang itu bodoh. Karena ateis pun diberikan cinta kasih Tuhan di dalam wilayah alam. Itu namanya common grace. Saudara-saudara, jikalau orang Kristen mengatakan, mengapa saya Kristen kok tidak dikasih kesehatan, lalu marah-marah kepada Tuhan, orang itu bodoh. Karena apa? Karena kamu sudah diberikan anugerah khusus, saving grace melampaui common grace. Jikalau saya mendapat berita dokter Stephen Tong engkau kanker 2 bulan lagi mati, saya tidak akan mencela Tuhan. Saya akan lebih ngotot mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan mempergunakan 60 hari yang terakhir untuk selesaikan tugas saya sebelum saya mati. Karena apa? Saya tidak usah minta banyak. Saya sudah diselamatkan. Yesus sudah menebus saya. Darahnya sudah membersihkan saya. Apalagi kalau saya harus mati, toh mati. Yang paling sehat juga mati. Paling pintar juga mati. Tetapi bedanya adalah sebelum mati saya masih dipakai Tuhan kah? Sebelum mati saya masih bisa mempergunakan waktu yang sisa untuk menyelamatkan lebih banyak orang? Kalau iya, hidup saya tidak gagal. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengerti common grace, saving grace. Sekali lagi, common grace, saving grace. Anugerah umum, anugerah khusus. Di sini sudah masuk ke dalam anugerah khusus. Jadi anugerah yang kaya dan anugerah yang mulia sekarang dikurun ke dalam satu wilayah, in Christ. Jadi Efesus pasal 1 tidak bicara tentang anugerah umum. Di sini khusus langsung bicara kepada anugerah khusus, bukan anugerah umum. Kenapa? Karena Efesus adalah satu buku membicarakan rencana Allah bagaimana merangkumkan gereja menjadi tubuh Kristus. The whole book in Ephesus, seluruh buku Efesus membicarakan bagaimana Tuhan merangkumkan, menggenapi yang disebut tubuh Kristus, yaitu gereja. Siapakah gereja? Gereja ada mempelai perempuan Tuhan. Saudara-saudara, seperti seorang yang menikah dan dia sudah tahu siapa jodohnya, dan jodohnya itu dipersiapkan dengan baik-baik, dipersiapkan, disediakan, baik pakaiannya, baik tempatnya, baik pendidikannya, semua sudah dipersiapkan. Demikian gereja. Gereja adalah yang dicintai oleh Kristus. Kristus adalah anak yang dicintai oleh Bapa. Anak Allah yang tunggal mendapatkan menantu, yaitu namanya gereja. Gereja menantu Tuhan. Gereja mempelai perempuan Yesus.
gereja dipersiapkan sehingga ditutur terus. Jangan lupa ya, tanggal berapa kita akan menikah. Jangan bikin kotor bajumu ya. Jangan sembarangan ngomong ya. Supaya engkau boleh menjadi mempelai perempuan yang mulia. Maka diberikan anugerah, dibersihkan dulu. Pakaian dibersihkan, tubuhnya dibereskan. Lalu hidung yang mencong diplastikkan surgery, dibikin bagus. Lalu dibikin seluruhnya indah. Supaya waktu pernikahan itu engkau sudah kelihatan sempurna. Ini namanya gereja. Saudara-saudara, untuk gereja bukan common grace, tetapi saving grace yang melampaui common grace. Maka di sini katakan in him and Christos wilayah. By the blood, caranya kita diberikan anugerah melalui apa? Melalui darah Yesus Kristus. Sekarang kita melihat di dalam anugerah ini ada 4 tahap. Saudara-saudara, 4 tahap melalui darah. Pertama, diampuni dosanya. Kedua, ditebus jiwanya. Ketiga, diberi hak menjadi anak Allah. Keempat, menjadi suci di hadapan Allah. Sekali lagi saya mengatakan, pertama, diampuni dosanya. Kedua, ditebus jiwanya. Ketiga, dijadikan anak Allah. Keempat, dikuduskan statusnya. Tetapi heran sekali, 4 hal ini di Efesus persis urutannya terbalik. Saudara-saudara, saya mau tanya, kita diampuni dosa dulu atau kita bisa menjadi anak dulu? Kita disucikan dulu atau kita diampuni dosa dulu? Diampuni dosa, dibersihkan baru suci, bukan? Nah, saudara-saudara, perhatikan. Ini 4 ya. Pertama, diampuni dosanya. Yang sudah catat atau yang ingat semua sekarang ikut saya. 1, diampuni dosanya. Kedua, ditebus jiwanya. Ketiga, dijadikan anak Allah. Keempat, dijadikan status kudus, kesucian. Tapi saudara-saudara, justru di Efesus pasal 1 ini 4 hal ini terbalik sama sekali. Nah, mengapa begitu? Nah, itu perlu kita mengetahui. Mari kita membaca 4 hal ini. Pertama-tama kita membaca dari ayat yang keempat, istilah atau kalimat yang terakhir. Ayat yang keempat terakhir di sini katakan, saya membaca sampai terakhir semua membaca ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Ini kudus muncul dulu ayat ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih-Nya, saudara-saudara. Dan di dalam ayat 6 sekarang kita membaca bersama-sama. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, ayat ke-5 saya baca sampai kalimat terakhir semua membaca. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus semua untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara-saudara, ayat keempat kudus, ayat kelima jadi anak, ayat ke-7 penebusan melalui pengampunan. Jadi ini semua mengapa terbalik? Saya diampuni dulu, iya. Sudah diampuni, saya dapat tebusan. Sesudah itu saya menjadi anak Allah. Dan terakhir saya menjadi orang suci. Satu tahap dikerjakan. Kenapa di sini tulisannya semua terbalik? Karena ini dilihat dari rencana kekekalan Allah. Bukan dilihat dari pengalaman manusia. Ingat, Arminian selalu lihat dari pengalaman. Sehingga urutannya adalah urutan antroposentris. Dengar baik-baik. Reform adalah lihat dari perencana Allah. Maka urutannya adalah urutan rencana di dalam predestinasi. Saudara-saudara, saya percaya dulu baru dipilih, atau alat dipilih dulu baru saya percaya? Jawab. Oh, bagus, banyak orang reform di sini. Saudara-saudara, saya percaya dulu baru akhirnya Tuhan bilang, oh lu mau percaya? Ya tak pilih sudah. Tidak. Allah pilih dulu baru saya percaya. Kok bisa ya? Kenapa begini? Saya tanya. Allah memilih sebelum dunia diciptakan atau memilih sesudah kau lahir? Sudah ngerti? Sekarang sudah jelas? Jadi urutannya selalu bentur.
Dari orang Kristen yang gampang nerima. Oh, saya kalau mempercayai Tuhan angkat tangan. Sudah mempercayai Tuhan bertobat. Sudah bertobat terus Tuhan mengampuni. Sudah mengampuni terus saya menjadi anak Allah. Ini ada pengalaman manusia. Antroposentris. Dan banyak orang hanya berkhotbah sesuai dengan ordo manusia. Tetapi Alkitab tidak. Ordo solutus selalu terbalik. Karena reform teologi lain dengan teologi yang lain. Saudara-saudara. Kita sebagai gereja Reform Injili, saya mendirikan gereja Reform Injili, saya mendirikan sekolah teologi Reform Injili, saya menjadi pendeta Reform Injili. Saya harus bertanggung jawab mendidik kamu supaya kamu tidak sembarangan mengerti Alkitab. Saudara-saudara, ordo solutus, saudara-saudara, saya beriman baru diselamatkan, atau Tuhan selamatkan saya baru bisa beriman. Saya bertobat, akhirnya bisa dapat hidup baru. Atau saya mendapat hidup baru bisa bertobat. Di dalam kaum Injili biasa mengatakan, bertobatlah kamu, bertobat. Engkau akan mendapatkan hidup yang baru. Itu adalah ajaran menurut pengalaman manusia. Jadi engkau bertobat, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aduh kasihan sekali ya, dia sudah tua sampai gini, masa tidak dikasihani sih? Ngotot gini kok tidak dikampuni dosa sih? Oke, sudah engkau bertobat, sudah bersih, sudah ya? Oke, lu sudah bersih, dosa sudah keluar semua. Saya kasih hidup yang baru kepadamu. Reform bilang tidak. Kalau tidak ada hidup baru, tidak bisa bertobat. Sekarang saya tanya, anakmu lahir dulu baru hidup, atau hidup dulu baru? Anakmu nangis dulu baru hidup, atau hidup baru bisa nangis? Laki tidak usah jawab, tidak usah melahirkan kok. Perempuan melahirkan anak itu hidup dulu baru nangis, atau nangis dulu baru hidup? Kalau tidak nangis tidak hidup, betul lah? Semua. Kalau tidak nangis tidak hidup. Tapi sebab nangis baru ada hidup, betul tidak? Nah benar. Kalau tidak hidup, yang nangis siapa? Sudah belum nangkep? Sekali lagi. Anak bayi dilahirkan itu, kalau tidak nangis tidak bisa hidup, betul nggak? Betul nggak? Kalau dana oksigen masuk, ya, baru hidup dia. Kalau dah nangis dah hidup. Tetapi yang nangis itu yang mati atau yang hidup? Jadi hidup dulu atau nangis dulu? Ini reform. Jadi reform percaya bukan karena kamu bertobat baru bisa diselamatkan. Justru karena kamu sudah ada hidup baru bisa bertobat. Kapan hidup baru? Saya masih kemarin pergi night club. Saya masih dulu pergi berzina. Hari ini berkhotbah. Hari ini saya nangis. Kan saya nangis baru dapat hidup baru. Tidak. Waktu engkau dengar khotbah, firman itu menanam hidup baru di dalamnya. Lalu engkau mulai menangis. Menangis. Kenapa? Kenapa dulu pergi berzina kau rasa senang? Sekarang kau nangis. Kenapa? Karena hidup baru tidak mau diganggu oleh dosa lagi. Artinya, itu tidak kelihatan. Jadi implanted newborn life. Itu satu hidup baru yang dilahirkan oleh Tuhan di dalam. Telah mempunyai hidup Tuhan. Maka mempunyai emosi Tuhan. Mempunyai penyesalan terhadap dosa. Kebencian terhadap dosa. Seperti Tuhan yang benci kau berdosa. Engkau sadar. Engkau tahu. Sekarang saya tidak boleh lagi diganggu oleh dosa. Jadi ingat baik-baik ya. Pengalaman pribadi sama rencana Allah selalu solutusnya lain. Dengar sekali lagi. Menurut pengalaman saya dengar firman, saya sudah dengar, ngerti, sudah ngerti, percaya, sudah percaya menyebut nama Yesus. Sesudah itu bertobat, sudah bertobat terus dapat hidup baru. Itu pengalaman manusia. Tapi pekerjaan Tuhan bukan. Tuhan mengatakan saya terus tunggu kamu datang, kau dah datang sih. Aduh saya bohong loh. Tidak. Tuhan mengatakan sebelum kau lahir aku sudah tahu. Sebelum dunia ada kamu sudah dipilih. Sesudah itu lalu Tuhan bagaimana? Pada saat tertentu Tuhan memanggil seorang hamba Tuhan untuk mempersiapkan khotbah. Sesudah saat tertentu Tuhan memberikan kesempatan mendengar khotbah itu. Dan Roh Kudus hari itu bagaimana memimpin sampai engkau bisa ikut kebaktian itu. Itu dipimpin oleh Tuhan. Sesudah itu Tuhan membuat engkau dengar khotbah sampai mengerti. Tuhan memberikan firman yang hidup di dalam hatimu. Sesudah memberikan hidup yang baru, engkau baru sadar dosa itu apa. Engkau mulai menangisi dosa. Baru engkau bertobat. Jadi ini solutus reform sama solutus Arminian sama sekali berbeda.
Saudara, kalau engkau tidak pernah belajar baik-baik dan tidak mengerti seluruh rencana Allah, engkau cuma tahu pengalaman. Nah, ini pengalaman. Kesaksian-kesaksian berdasarkan pengalaman yang tidak lihat bagaimana di dalam perjalanan kesaksian ada pengaturan Tuhan. Itu selalu antroposentrik. Saudara-saudara, alangkah indahnya kalau di dalam kesaksian kita, bagaimana Tuhan pimpin saya, bagaimana Tuhan kasih kesempatan saya, bagaimana Tuhan anugerah saya. Di situ teosentrik, bukan antroposentrik. Di situ anugerah Tuhan itu menjadi dominan. Kemuliaan Tuhan menjadi nonjol. Dan engkau hanya sesuatu yang diberi anugerah. Akhirnya solutusnya beres semua. Nah, saudara-saudara, maka di sini 4 hal. Di pasal 4 mengatakan kita jadi suci. Di pasal ayat 5 kita jadi anak. Pasal ayat 7 baru katakan kita ditebus melalui pengampunan dosa. 1, 2, 3, 4. Pengalaman persis terbalik. Saya diampuni dosanya. Saya ditebus jiwanya. Saya menjadi anak Allah. Dan saya menjadi suci. Saudara-saudara, tetapi Tuhan bilang tidak. Engkau sendiri tidak bisa. Engkau tidak bisa menjadi suci. Engkau tidak bisa apa. Engkau tidak bisa apa. Semua adalah pekerjaan saya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita membaca sekali lagi dari ayat 5 sampai ayat 7 bersama-sama. Semua membaca 1, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita semua berdoa bersyukur kepada Tuhan dengan anugerah penebusan, saving grace, kita menjadi anaknya. Dan kita bersyukur pula di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan kadang-kadang campur tangan menghambat, memberikan kesulitan, sehingga kita jangan sampai kehilangan anugerah, jangan sampai kita binasa. Mari kita berterima kasih, berdoa untuk ordo dan cara Tuhan bekerja dalam hati kita. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan bekerja di dalam kebaktian ini. Tuhan berkata-kata kepada kami menurut firman Tuhan yang begitu ajaib. Ajaran-ajaran kebenaran yang sudah tercantum di dalam kitab suci. Kiranya Tuhan menggugah hati kami sehingga kami boleh menjadi orang yang lebih mengerti firman, lebih mengerti rencana Tuhan, lebih sungguh-sungguh patuh kepada segala kedaulatan Allah, segala sesuatu yang berdasarkan kerelaan, kesukaan Allah di dalam rencana Allah yang tidak boleh diganggu-gugat. Kami berterima kasih. Kami serahkan hidup kami masing-masing. Tuhan berkati kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.